akhlak kita kepada keluarga kita, dan yang lebih penting lagi akhlak kita kepada istri dan anak kita. Ini juga termasuk amalan sosial, amalan yang faedahnya bukan kita rasakan, tapi faedahnya dirasakan oleh keluarga kita, minimal dirasakan oleh anak dan istri kita. Bayangkan para jemaah sekalian, ketika kita berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian datanglah istri kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadukan semua kebejatan kita di dalam rumah tangga. Ini sesuatu yang tentu saja sangat disayangkan bagi seorang muslim. Bagaimana, mari kita lihat kisahnya Siti Asiyah binti Muzahim, istrinya Firaun la'natullah. Bagaimana dia mengadukan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala langsung, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengadu-adikan namanya dalam Al-Qur'an. Rabbi binili 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Ya Allah, bangunkan saya sebuah rumah di sisimu di surga. Karena para jamaah sekalian, bagi kaum wanita rumah adalah tempat mereka untuk mencari ketenangan. Tempat yang paling tenang bagi wanita adalah rumahnya sendiri. Wa najjini min fir'aun, selamatkan saya dari Fir'aun wa amalihi, dan perbuatan buruknya itu. Ini istri Fir'aun berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau istri kita berkata seperti itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak memperhatikan istri kita ketika kita di dunia. Ini ibadah wajib, sifatnya sosial, tapi ini adalah wajib bagi kita dan tidak boleh kita sepelekan para jemaah sekalian. Bagaimana istri kita berpakaian, bagaimana istri kita berperilaku, bagaimana istri kita kita nafkahi, baik itu makannya istri kita dan lain sebagainya. Ini wajib kita perhatikan, termasuk juga anak kita para jemaah sekalian. Ini juga adalah bagian dari ibadah al-muta'addiyah, ibadah sosial. Bagaimana tingkah kita dalam rumah tangga kita. Sebagai seorang suami, tentu saja kita tidak sekedar sebagai ibarat gudang bulog yang cuma sekedar menyiapkan kebutuhan logistiknya keluarga kita, atau kita bukan cuma sekedar sebagai ATM yang kalau anak kita kehabisan uang datang kepada bapaknya minta uang. Tapi tugas kita sebagai kepala rumah tangga adalah bagaimana mendidik anak kita menjadi anak yang saleh.